Ketemu lagi saudara-saudara dalam 8 Ethos Channel. Saya Jansen Sinamo kali ini mau bercerita dari masa kanak-kanak. Waktu itu saya baru umur kurang lebih 5 tahun, ya. Kami tinggal di Desa Bintang namanya, hampir 2 kilometer dari kota Sidikalang. Tiap minggu pagi, anak-anak dari desa itu berombongan rame-rame pergi ke gereja di Sidikalang, sekolah minggu. Mungkin belasan kami setiap kali berangkat, perempuan, laki-laki. Pulang gereja, pas melintasi kuburan Cina yang terletak antara gereja dan desa kami, dari kejauhan kami lihat ada beberapa keluarga, mungkin 2 atau 3 keluarga kami lihat sedang beracara di dalam kuburan tersebut. Kuburan orang Tionghoa, orang Cina, memang rutin diziarahi oleh keluarganya. Kami tahu dari pengalaman, itu pasti mereka membawa makanan-makanan enak yang saya kira kesukaan almarhum atau almarhumah yang berkubur di situ. Jadi rombongan kami pun, laki-laki kurang lebih 10 orang, sudah bergerak belok ke daerah kuburan. Kami mengendap-mengendap dari arah yang berlawanan, tidak dilihat oleh mereka. Tiarap-tiarap kami. Sesudah mereka bergerak meninggalkan kuburan, kami segera berdiri lalu berlomba menuju titik kuburan tersebut untuk, ya itu tadi, mengambil semua makanan yang enak-enak itu. Ada ayam panggang, ada jeruk, ada kue, entah buah apa lagi. Kami rebutan, tapi karena saya anak paling kecil, tergolong begitu, saya nggak kebagian. Saya kebagiannya sisa-sisa yang tidak diambil oleh kawan-kawan saya. Saya ambil beberapa berkas sirih, daun sirih. Saya ingat di rumah ada nenek. Di rumah kami ada nenek saya yang kurang lebih umurnya 80 tahun. Paling tidak saya pikir, wah ini sirih buat nenek lah gitu. Jadi saya ambil aja itu daripada nggak bawa apa-apa kan. Nah, sirih saya berikan sama nenek. Ya sama nenek saya dimakan aja. Bagus kebetulan sirihnya. Seger, lebar, fresh. Jarang saya lihat daun sirih sebagus tersebut. Nah kurang lebih tidak berapa lama kemudian ibu saya datang dari arah dapur. Dia bilang, apa itu? Sirih. Kau ambil dari mana itu? Dapat dari mana? Aku bilang dari kuburan Cina, gitu kan. Wah, ibu saya langsung marah-marah. Apa itu kau ambil? Itu nggak boleh kau ambil yang demikian. Kasih nenek lagi. Nenek saya juga begitu tahu itu adalah sirih dari kuburan Cina, segera dibuangnya. Sirih tersebut. Loh, ini kan sudah dipersembahkan sama nenek-nenek yang di kuburan itu, barangkali masa kau kasih sampai saya. Jadi saya dapat marah di situ, saudara-saudara. Wah, itu pengalaman lucu itu, berkesan sampai sekarang sama saya. Cerita ringkas ini meninggalkan kesan mendalam pada saya. Yang pertama, sebenarnya rezeki itu ada di mana-mana. Bahkan ada di kuburan, padahal kan jarang orang ke kuburan. Kuburan itu secara umum kan menakutkan, serem kan gitu. Ya, tapi pengalaman kami itulah. Kami tahu asal ada keluarga Tionghoa yang berkunjung atau berziarah ke kuburan, pastilah di situ ada rezeki yang mereka bawa. Buat anak-anak tentu ini adalah inceran istimewa kan? Itulah yang terjadi pada hari Minggu pagi itu. Tapi pesan yang mendalam di sini adalah saya sadar kadang opportunity, rezeki itu berada di tempat yang tidak kita duga, yang tidak biasanya mungkin. Sampai hari ini pun saya rasa banyak rezeki berada di titik, di daerah yang tidak kita duga-duga. Jadi jangan sepelekan tempat rezeki itu berada. Itu pelajaran pertama buat saya. Yang kedua adalah, ya walaupun namanya rezeki, tetap harus dipilih, tetap harus diseleksi, ya kan? Tetap harus kita pikirkan itu mesti, ya katakanlah,
acceptable bagi para pihak gitu. Ternyata daun sirih yang bagus itu ternyata tidak berkenan bagi nenek saya. Karena dalam pikiran nenek saya dan ibu saya, ini sirih telah didedikasikan kepada mungkin arwah dari nenek-nenek yang berkubur di situ itu. Jadi tidak diterima. Ini kok bekas buat kami, kira-kira gitulah nenek saya itu ya. Jadi dia tidak terima. Poin saya di sini ya itu tadi, bahwa rezeki yang kita peroleh harus kita pikirkan juga ini mesti acceptable penggunaannya, pemanfaatannya, penggunaannya. Artinya walaupun itu bagus rezekinya barangkali, tapi belum tentu bagus penggunaannya, pemanfaatnya. Idealnya adalah rezeki yang bagus, penggunaannya juga bagus, supaya dia menjadi berkah untuk semua, menjadi karunia buat semua, sehat buat semua, gitu loh. Itulah cerita masa kecil saya tentang berburu di kuburan Cina. Oke, jangan lupa share, like, dan subscribe. Saya Jansen Sinambung.